Tahun 1996, sebuah ledakan terjadi dari sebuah puntung rokok yang dibuang begitu saja oleh pemiliknya. Hingga semua orang yang ada di sekitar tempat tersebut panik. Terlebih anak-anak yang terjebak di dalam bus sekolah mereka. Berita ledakan yang terjadi di Morampundi membuat semua pihak memberikan dukungan dan penyesalan hingga menganggap ini adalah kecelakaan. Termasuk Daksayani yang merupakan kepala partai yang akan mencalonkan diri sebagai CM di kota ini. Iring-iringan mulai dilakukan oleh pendukung Daksayani untuk masuk ke tempat kampanye. Tapi Siva malah menutup jalan dan mendahului ambulans lewat. Hal itu membuat Daksayani turun dari mobilnya untuk ke tempat kampanye dilakukan. Ia mendekati Siva dan menegurnya, tapi ia senang karena petugas Siva telah sadar kepentingan mana dulu yang harus dilakukan. Daksayani tersenyum kepadanya sebelum meninggalkan tempat itu. Siva yang sudah menjalani hubungan dengan Revati diminta olehnya untuk bisa kawin lari, karena ia akan dijodohkan oleh pria yang dikenal baik oleh ayahnya. Siva belum bisa mengiyakan karena belum yakin jalan yang harus ditempuhnya. Namun setibanya di kantor, Siva yang mendapatkan peringatan dari atasannya karena menghentikan laju mobil Daksaya, langsung mengiyakan keinginan Revati dan mengajukan cuti dengan alasan pribadi kepada atasannya. Di rumah, Siva mencoba menceritakan apa yang akan ia lakukan dengan Revati, walau ragu keluarganya bisa menyetujuinya. Karena selama memulai hubungan dengan Revati, ia tidak pernah menceritakan pada keluarganya. Setelah menceritakan hubungannya, keluarga Siva setuju dan berniat untuk melamar Revati tanpa melakukan kawin lari seperti yang diinginkan Revati. Semua persiapan lamaran telah dilakukan, namun setibanya di tempat Revati, keluarga Siva benar-benar terkejut karena Revati telah dijodohkan oleh laki-laki yang disetujui oleh ayahnya. Siva mencoba memperjuangkan cintanya, namun keluarga Revati tetap tidak menyetujui Siva menjadi suami Revati. Hingga Siva tidak bisa mengendalikan diri dan langsung mengajak keluarganya keluar dari tempat itu. Revati yang masih mencintai Siva terus menelpon Siva dan mengajaknya bisa kawin lari bersamanya. Siva yang masih mencintai Revati pun menurutinya dan pergi menemui Revati yang telah menunggu. Revati terus memohon karena ia telah pergi dari rumah hanya untuk kawin lari bersama Siva. Tapi Siva menolak karena Siva masih kesal karena Revati mau dijodohkan pria pilihan orang tuanya. Revati benar-benar merasa sedih hingga ia merasa putus asa. Siva pun meminta waktu 1 hari untuk bisa memikirkan hal itu. Tapi atasan Siva yang melihat pertemuan itu mulai mempersulit Siva dan melaporkan pada keluarga Revati tentang pertemuan yang baru saja dilakukan oleh mereka. Revati benar-benar sedih saat ia kembali ke rumah. Ia selalu berharap Siva bisa pergi dari rumah ini bersama. Sementara Siva sendiri dibawa oleh atasannya untuk mengantarnya pergi ke beberapa tempat. Siva meminta bantuan rekan kerjanya untuk bisa membantunya keluar dari kantornya dan menemui Revati. Namun di tengah perjalanan pulang, motor yang mereka gunakan terlibat kecelakaan. Motor mereka ditabrak sebuah mobil yang dikemudikan oleh Raju yang tengah mabuk. Raju yang keluar dari mobil tersebut malah berkelahi dengan rekannya. Siva mencoba melerai mereka hingga berhasil mengambil senjata yang dipegang oleh Raju. Sementara di tempat lain, Daksayani mendapatkan kabar dari Raffi, adik laki-laki Raju, kalau Raju ditangkap petugas CBI saat menghadiri sebuah acara pernikahan. Raju pun berhasil masuk ke penjara, begitupun petugas CBI yang mengaku bernama George. Siva melaporkan yang terjadi pada atasannya dan ia dipercaya untuk bisa mengawasi sampai ia tiba esok hari. Daksayani menelpon anak buahnya untuk bisa membereskan Raju hingga berita tidak naik esok hari. Siva meninggalkan kantor untuk kembali ke rumahnya. George terus berteriak agar ia bisa dikeluarkan dari penjara itu, tapi Siva sama sekali tidak mengindahkannya. George berteriak kalau Raju adalah penjahat paling ditakuti karena sudah puluhan nyawa yang ia habisi tanpa belas kasih. George pun meracau tentang kebocoran gas yang terjadi di pertigaan Morampundi 4 tahun lalu bukanlah sebuah kecelakaan, melainkan permainan Raju hingga 40 orang tidak berdosa tewas dalam ledakan itu. Siva mencoba menghubungi Farsi sesuai dengan petunjuk George. Namun di tengah-tengah pembicaraannya tiba-tiba Ranggapa atasan Siva datang bersama pejabat kepolisian lainnya. Setelah melihat keadaan Raju dan George, ia memerintahkan Siva dan anggota lainnya untuk meninggalkan kantor polisi itu.
Siva mencoba memberontak tapi ia diminta rekannya untuk tidak ikut campur urusan petinggi yang tengah bekerja seperti itu. Fratsi yang tengah mengurus putranya yang sakit terbagi pikirannya dan mencoba menelpon Siva namun tidak mendapatkan jawaban dari pihak Rangappa. Semua tahanan yang ada di kantor polisi Saki Netipali mulai dikeluarkan dari penjara mereka, termasuk Raju dan George. Namun mereka tidak menyadari maut tengah mengincar keduanya. Pasukan yang dibawa Rangappa telah menyiapkan senjata kedap suara dan langsung menodongkan senjata tersebut ke arah George. Bersama dengan itu, Siva menendang anak buah Rangappa hingga peluru tersebut salah sasaran dan mengenai perut Raju. Semua berteriak karena terkejut melihat aksi Siva yang tiba-tiba. George langsung menyerang anak buah Rangappa bersamaan dengan Siva dan mencoba membawa pergi Raju dari kantor polisi tersebut. Ia dan George akhirnya berhasil membawa Raju keluar dari tempat itu, bahkan ia menutup pintu kantor polisinya agar memperlambat pergerakan mereka. Sementara persiapan pernikahan Revati pun telah dilakukan hingga semua hampir sempurna. Namun Revati masih ingin melarikan diri dan terus mencari cara untuk bisa pergi dari rumahnya sendiri. Hingga ia mencoba mendekati calon suaminya. Kantor polisi Saki Netipali langsung dipenuhi pejabat kepolisian setelah tahu Raju dan George dibawa oleh polisi yang tidak berpangkat sama sekali. Bahkan mereka dimaki karena tidak cakap menjaga Raju dan juga George. Siva yang kembali ke rumah menceritakan semua yang terjadi pada ayahnya dan meminta pertolongan pada ayahnya untuk bisa mengeluarkan peluru dari dalam perut Raju. Dharma Raju, ayah Siva pun mengikuti keinginan ayahnya dan berhasil mengeluarkan peluru yang bersarang tadi. Dharma Raju meminta Siva untuk berhati-hati membawa Raju dan George karena ia tahu kini putranya berurusan dengan orang yang sangat berbahaya. Di tengah perjalanan, Siva malah bertemu dengan Revati yang ingin menemuinya. Revati yang tidak tahu kesulitan yang dialami oleh Siva terus meracau dan menyalahkannya. Hingga akhirnya Revati diberi penjelasan dan membuat Siva membawa Revati pergi bersamanya, membawa Raju dan juga George. Raju terus meracau dan memintanya untuk membawa Revati pergi dan Siva juga tidak lagi ikut campur urusannya. Revati mulai ketakutan ketika mendengar ancaman pada Siva yang telah membuat onar di kantor tempatnya bekerja tadi. Siva meminta Revati untuk tenang dan tidak mendengarkan perkataan Raju kepadanya. Namun Raju tidak berhenti, ia terus meracau kalau orang-orangnya akan menghabisi Siva dan Revati, begitupun dengan George. DCP memerintahkan pasukannya untuk bisa menghentikan Siva dan George yang ia yakin akan pergi ke pengadilan Bangalore. Ia meminta semua dilakukan penutupan jalan dan pemeriksaan di titik-titik rawan dan membagikan sketsa wajah ketiganya untuk bisa ditangkap. Siva dan George mengalami kesulitan ketika mobil yang mereka bawa mengalami kerusakan. Di tengah-tengah perbaikan itu, Siva malah tahu kalau ia dan George tengah menjadi incaran para petugas polisi lain untuk ditangkap. Ia pun langsung melarikan mobilnya walaupun kondisi tidak baik. Di tengah jembatan yang tengah mereka lalui, tiba-tiba Raju mencoba mencekik leher Siva hingga mobil tidak bisa dikendarai dengan baik oleh Siva. Mobil tersebut pun menabrak pembatas jembatan dan membuat mobil mereka terjun ke sungai. Semua yang mengejar mobil Siva terperangah dan melihat ke arah sungai. Sementara di dalam sungai, Siva mencoba menyelamatkan Raju yang masih diborgol hingga mereka pun berhasil keluar dari mobil tersebut. Melihat hal itu, DGP langsung menembaki mereka hingga George terkena salah satu peluru itu. Raju pun terkejut ketika ia juga ikut ditembaki DGP itu, padahal yang ia tahu ia juga salah satu anak buah Deksayani yang bekerja sama dengannya. Keempatnya akhirnya bisa keluar dari sungai tersebut dan memasuki pintu air, namun George yang terluka malah membiarkan mereka berjalan sendiri tanpa dirinya. Ia tahu Siva bisa melakukan tugas tersebut dengan baik, membawa Raju ke pengadilan Bangalore. Siva dan yang lainnya pun mau tidak mau menuruti perintah George. Daksayani mengadakan pertemuan dengan pamannya yang merupakan pendiri partai yang membesarkan namanya. Ia dinasihati untuk bisa menyelesaikan masalah Raju yang bisa membuat hidupnya hancur. Daksayani mengiyakan dan berjanji sebelum persidangan besok Raju akan ia bereskan. Pamannya mengiyakan dan mengancam bila Daksayani gagal, ia akan mencari calon CM baru. Daksayani pun menekan Nataraj untuk bisa mempercepat menghabisi Raju atau apapun karena ia tidak mau Raju hadir di pengadilan besok. Raju bersama Siva dan Revati melanjutkan perjalanan dengan berjalan. Mereka berbincang dan Raju mengungkapkan jalan yang ditempuh Siva akan mempersulit hidupnya sendiri, terlebih hubungannya dengan Revati. Siva mengungkapkan ia akan tetap membawa Raju ke pengadilan karena Raju adalah orang yang telah menghabisi saudara laki-lakinya. Ingatan Siva pun melayang, tahun 1996.
Wisnu yang merupakan kakak laki-lakinya ingin sekali menjadi seorang polisi, hingga ia mulai mengikuti pendidikan karena ia mau melayani masyarakat dengan baik. Sementara Siva yang ingin menjadi pemain bola terus berlatih agar bisa mendapatkan cita-citanya. Saat itu, Siva yang diminta untuk bisa membeli obat ayahnya malah memberikan tanggung jawab itu kepada Wisnu. Walau berat hati, Wisnu menerima resep obat tersebut dan pergi ke kota. Ia menghentikan sepeda motornya di depan apotek, namun tiba-tiba ledakan besar terjadi. Wisnu yang melihat hal itu terperangah dan sebisa mungkin ia membantu orang-orang di tempat itu. Namun tiba-tiba Wisnu tertimpa tiang listrik hingga membuatnya sulit bernapas. Siva yang tahu tentang hal itu langsung mendatangi kota dan mencari kakaknya. Ia melihat ke arah korban yang tergeletak di pinggir jalan sampai akhirnya menemukan Wisnu dibawa oleh petugas kesehatan. Wisnu yang masih bisa bernapas mencoba berbicara pada Siva. Namun Wisnu yang tahu ia tidak akan selamat hanya bisa menangis dan meminta Siva meneruskan cita-citanya menjadi seorang polisi. Setelah kematian Wisnu, Siva berhasil menjadi polisi sesuai dengan amanat kakaknya. Ia mulai mencari tahu tentang peledakan yang terjadi di tahun itu. Hingga akhirnya ia tahu Raju adalah salah satu orang yang berperan penting dalam peledakan tersebut. Siva mengakhiri ceritanya dan terkejut ketika melihat luka Raju mengeluarkan banyak darah. Mereka pun mencoba menyelamatkan Raju hingga mereka mengambil mobil pengemudi yang melintas. Namun setibanya mereka di rumah sakit, mereka melihat banyak polisi tengah berjaga hingga mereka membatalkan masuk ke rumah sakit tersebut. Mereka pun mendatangi rumah seorang tentara yang merupakan kenalan Siva. Mereka membawa Raju untuk bisa ditolong oleh Philip. Mendengar penjelasan Siva, Philip mencoba menolongnya. Ia membersihkan semua luka yang ada di perut Raju. Siva menceritakan semua yang mereka alami di hadapan Philip dan istrinya. Siva menelpon Varghese untuk mengabari yang terjadi. Mendengar hal itu, ia mengatakan akan mengirim timnya untuk menjemput Siva dan Raju di tempat Philip. Varghese mulai menelpon Ranjita, salah satu timnya. Namun ia tidak tahu kalau Ranjita tengah bersama Nataraj yang sedang mempengaruhinya untuk bisa bekerja sama dengannya dan memberikan Raju kepadanya. Ranjita mulai menceritakan tentang apa yang terjadi dengannya. Varghese hanya menasihati Ranjita kalau Nataraj berbahaya. Ranjita mengiyakan dan menuruti perintah Varghese. Namun gerak-gerik Ranjita membuat Nataraj curiga hingga ia mengikuti Ranjita. Raju yang sudah baikan mencoba bersikap tenang di kediaman Philip dan menceritakan pekerjaannya sebagai seorang pembunuh bayaran yang tidak punya pilihan lain selain menuruti orang-orang yang telah membayarnya. Tak lama bel rumah Philip berbunyi. Ranjita membawa timnya untuk bisa bertemu dengan Siva dan Raju. Siva mengiyakan dan Philip mulai mengizinkannya pergi. Namun di tengah perjalanan Nataraj telah menunggu mereka. Bahkan jalan yang akan mereka lewati telah dikepung. Satu persatu mobil anak buah Nataraj mulai menabrak mobil yang ditumpangi oleh Raju. Di tengah kesempatan yang sangat sempit, Raju meminta Siva melepaskan borgolnya karena ia bisa membereskan mereka semua. Siva yang awalnya ragu kini mulai percaya. Bahkan kini ia bekerja sama dengan Raju mulai membereskan anak buah Nataraj. Raju yang terbiasa berkelahi dengan mudah membereskan anak buah Nataraj. Tak lama pejabat Departemen Kepolisian datang untuk membantu Nataraj. Siva dan Raju pun dihujani peluru oleh mereka. Namun di saat bersamaan, Philip datang dengan persenjataan yang lengkap. Hingga dalam hitungan detik, pasukan baru Nataraj porak-poranda. Namun sayang, salah satu peluru Nataraj berhasil mengenai dada Philip. Baku tembak pun terhenti. Semua anak buah Nataraj mencoba mencari Siva dan Raju, tapi mereka sudah melarikan diri. Di tengah perjalanan, Raju terus meracau kalau ia kecewa dengan orang-orang yang sangat ia percaya malah mau mencoba menghabisinya. Ia bahkan mengucapkan banyak terima kasih kepada Siva yang terus-terus saja menyelamatkan dirinya, padahal mereka baru bertemu dan ia sangat jahat ada di balik ledakan itu. Ia meminta maaf kepada Siva karena telah terjebak di jalan yang sesat. Siva dan Revati yang pergi malah kehilangan Raju. Keduanya pun bertengkar karena Siva menganggap Revati tidak menurutinya saat ia bertemu dengan bibinya tadi. Revati turun dari mobil yang dikemudikan Siva. Hingga akhirnya Siva mencoba menenangkan diri dan meminta maaf kepada Revati untuk semua kesalahpahaman yang terjadi. Revati pun melunak dan mencoba memahami posisi Siva yang benar-benar sulit saat ini. Ia pun menguatkan Siva dan membuat Revati meyakini dirinya kalau ia akan terus bersama Siva apapun yang terjadi. Sementara Raju yang terpisah dari mereka malah terjebak di festival dan berhasil menghubungi Raffi untuk bisa menjemputnya. Siva dan Revati yang menikmati makan malamnya mencoba menenangkan diri untuk bisa mencari keberadaan Raju. Sampai mereka memutuskan untuk pergi ke festival di tempat itu. Siva akhirnya melihat Raju, namun ketika melihat Siva, Raju malah berlari.
Mereka pun saling mengejar dan Siva berhasil menghentikan Raju. Tak lama Raju menjelaskan kalau ia tidak mau Siva dan Revati terjebak dalam bahaya. Bersamaan dengan itu, Nataraj membuat pengumuman untuk bisa menyerahkan Raju ke hadapannya. Siva mengintip dari tempatnya dan melihat ayahnya telah berhasil ditahan oleh Nataraj. Bahkan dengan kejamnya ia mengancam akan menghabisi Dharma Raju. Namun, Dharma Raju yang ditodongkan senjata Nataraj malah meminta putranya untuk tidak menyerahkan Raju ke tangan Nataraj. Ia meminta Siva untuk berani menegakkan keadilan. Raju mencoba mengendalikan Siva yang ingin menemui ayahnya karena ia tahu Nataraj akan menghabisi Siva dan Dharma Raju ayahnya. Sampai akhirnya Dharma Raju menarik pelatuk senjata Nataraj yang sebelumnya dikatakan Nataraj adalah senjata kosong. Dharma Raju pun terjatuh dari tempat itu dan Siva tidak bisa lagi ditahan oleh Raju, langsung berlari mendekati ayahnya. Namun tiba-tiba ledakan besar terjadi. Semua orang yang ada di tempat itu membubarkan diri. Raffi yang datang untuk membawa Raju pun meminta Raju cepat datang ke mobilnya. Raju menarik Siva dan Revati memasuki mobilnya. Siva terus menangisi ayahnya yang tewas begitu saja, hingga ia tidak bisa melakukan apapun, hanya bisa terdiam saat mobil Raffi berhenti. Raju menyerahkan uang dalam satu tas dan menyerahkannya kepada Siva serta Revati. Ia meminta mereka untuk hidup damai dan pergi jauh dari Bangalore. Siva yang masih bersedih hanya terdiam, namun tiba-tiba Raju ditikam oleh Raffi, adik laki-lakinya yang menginginkan kekuasaan milik Raju. Namun Raju yang masih bisa berdiri tegak mengambil pisau tersebut dan menikam balik Raffi, hingga ia benar-benar tewas. Melihat hal itu, Siva langsung berlari dan mencoba membawa Raju kembali bersamanya. Tak lama, Nataraj datang dengan membawa pasukan polisi. Siva berhasil membawa Raju kembali. Mereka menumpangi sebuah kereta api untuk bisa mempercepat pelarian mereka. Siva menasihati Raju kalau semua orang yang ada di sekitar Raju adalah palsu. Namun mereka tidak menyadari kalau Ranggappa ada di kereta yang sama dan mencoba mencari mereka. Ranggappa yang mencoba menembak Raju pun berhasil dihentikan oleh Siva, bahkan Ranggappa pun berhasil disingkirkan. Kereta pun terus melaju, namun beberapa petugas berhasil menumpangi kereta langsung menyerang Siva dan juga Raju. Daksayani mulai khawatir karena orang-orangnya belum memberikan laporan tentang kematian Raju kepadanya. Nataraj tiba di tempat itu dan mulai menumpangi kereta yang melintas. Ia terus mencari keberadaan Siva dan juga Raju. Siva akhirnya bisa menyingkirkan orang-orang Nataraj, namun lagi-lagi mereka tersungkur ketika Nataraj menyerang mereka. Nataraj mendekati Raju yang kini benar-benar lemah. Ia menembaki Raju hingga benar-benar tidak bernyawa. Daksayani tersenyum penuh kemenangan karena posisinya aman sebagai CM di Bangalore. Persidangan dilakukan, pembela Daksayani mengatakan pada hakim kalau CBI tidak mampu menghadirkan saksi dan terdakwa hingga mereka meminta persidangan dihentikan. Daksayani terus tersenyum, namun ia terkejut ketika pengacara CBI mengatakan mereka berhasil mendatangkan saksi. Kali ini Siva datang sebagai saksi. Ia yang didampingi Varghese mulai menyampaikan semua kesaksian di hadapan hakim. Ia mengatakan kalau Raju akan datang dan berdiri sebagai saksi. Semua terkejut, terlebih ketika Siva memberikan rekaman Raju yang dibuat sebelum ia dihabisi oleh Nataraj. Melihat video tersebut, Daksayani mulai ketakutan. Raju mengakui ledakan yang terjadi di tahun 1990 itu bukanlah kecelakaan, melainkan rencana untuk menghancurkan tubuh Iyasrada Krishna karena ia telah menemukan banyak kecurangan yang dilakukan Daksayani hingga perbuatan ilegalnya. Raju mengakui ia adalah orang-orang yang dipercaya oleh Daksayani untuk melakukan banyak kejahatan. Hakim memutuskan Daksayani dan Nataraj bersalah. Hal itu menimbulkan kerusuhan di tengah kota. Daksayani sendiri tidak bisa berbuat banyak. Varghese mengucapkan banyak terima kasih dan memintanya bergabung menjadi anggota CBI. Tapi Siva menolak karena ia nyaman menjadi seorang polisi seperti cita-cita kakak laki-lakinya. Daksayani menatap tajam ke arah Siva sebelum meninggalkan ruangan persidangan itu, termasuk Nataraj dan anak buahnya, dan film pun selesai.